Om Swastiastu, Sampurasun. Selamat sore dan ketemu lagi bersama Nyai Tarot MNH Official. Hari ini Nyai berada di Kayangan Api bersama Abah Manggala juga dan Abah Bima dan narasumber di tempat ini. Dan Nyai pun ditemani oleh para pemandu juga di tempat ini dan tidak sendiri gitu ya. Oke, Nyai akan panggil Abah dulu di sini. Abah, hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Dan di sini juga ada Abah Manggala ya. Ada Abah Manggala karena kameramen. Kita panggil langsung Mas Sugi ya. Mas Sugi sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di tempat ini yang lebih tahu tempat ini ya. Seluk-beluknya, mitos ada apa saja yang di sini. Iya. Nah, maka dari itu kita tetap harus hati-hati karena kita baru ya di tempat ini. Betul. Oke, kita panggil aja Mas Sugi. Selamat sore, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh iya, kita Nyai pengen bertanya nih Mas tentang Kayangan Api ini sejarahnya kayak gimana nih? Apakah di sini tuh memang ada seorang petapa atau seperti empuh ataupun apa gitu ya dengan Kayangan Api ini? Iya, dulu kan ada Empu Priyokusumo dan Empu Suko yang bikin pusaka di sini tuh. Terus ada juga penunggu yang ada di sini tuh, apa namanya tuh? Dewi Kayangan. Oh, ada Dewi Kayangannya. Ya. Iya. Oke, di sini tuh ternyata ada dua empu pemegang pusaka ya, pemegang pusaka atau pembuatan pusaka. Dan di sini pun ada juga seperti Dewi Kayangan. Dan kita pun tidak cuma bertiga nih, kita juga ditemenin sama Arul untuk mediumisasi nanti. Ya, kemarin kan nah, selamat sore. Nah, Merel nanti kamu harus jadi mediumisasi ya untuk bisa berkomunikasi dengan yang ada di sini ya. Siap. Oke. Dan kita pun di sini akan menyelusuri dulu tempat ini dan kita akan melihat api abadi di tempat ini. Let's go. Ini kayaknya memang unik Kang ya. Mas, memang unik. Soalnya tadi kita memang pas kesini pas hujan sempat lihat juga kok hujan tapi si api itu bukannya makin kecil tapi makin besar gitu ya. Iya. Ini yang jadi memang keunikan sama keanehan juga. Terus saya juga mau memang sedikit bertanya juga ke si Mas, larangan apa yang memang tidak boleh dilakukan kita di areal ini? Biasanya suka ada pantangan atau misalkan larangan yang memang oleh sesepuh yang dulu tuh nggak boleh kita lakukan di sini, apa barangkali si Mas tahu. Kalau larangan di sini kurang begitu ya. Kurang tahu. Cuma kemarin itu pantangan yang melewatin api. Oh, ngelewatin kita langsung. Iya. Oh, nerjang itu. Iya, lah, nerjang boleh. Nggak boleh. Sebenarnya kalau perempuan kalau lagi halangan apa tuh nggak boleh. Nggak boleh masuk areal ini. Area gitu. sini. Nah, ini kayak candi-candi ininya memang dibangun berbarengan sama si pelatarannya ini apa udah ada duluan? Ini bareng sama pelatarannya. Oh, bareng-bareng. Iya. Saya kira Kalau dulu cuma sumber api aja. oh, sumber apinya aja itu. Ayo kita lihat apinya. Let's go. Menarik, yang betul makin menarik. Dan di sini sekarang kita melihat sebuah monumen ya, monumen api ya. Api ini adalah yang disebut api abadi. Dan api abadi ini dijaga oleh beberapa pandu para dewa dari batara api, batara udara, batara angin, udara dan angin sama ya, dan tanah, air ada semua di sini ya. Oke, kita lihat langsung ke tempat ini. Dan di sini api abadi ini tidak pernah padam ya, sama sekali tidak pernah padam. Dan di sini identik dengan dalam arti empuh pembikinan pusaka itu ada di tempat ini. Ya. Dan di sini empuh tersebut memang membuat pusaka di tempat ini.
Dan di sini dijaga banget ya sama para dewa-dewa yang ada di sini ya. Jadi pantangan di tempat ini hanya perempuan yang lagi halangan tidak boleh masuk pelataran ini dan melangkahi api tersebut. Tapi sebenarnya ini tuh panas atau tidak nih? Oke, kita coba pegang ya. Sebenarnya ini tuh kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Sang Yang Widi yang menciptakan ini, insya Allah ini tidak panas sama sekali. Hangat, ya, hangat sekali. Ya, ini hangat. Hangat, bukan panas ya, tapi hangat dan berat ya. Jadi otomatis di sini sebenarnya kalau kita yakin dengan apapun di tempat ini kun fayakun pasti bisa terjadi seperti itu. Dan di sini pun ada tempat dalam arti pemandian kerisnya ada, dan di sini ya tempatnya ada gitu. Dan di situ pun gitu kan ada tempatnya. Kenapa di situ ada ruangan-ruangan yang tidak boleh kita masuki? Otomatis di situ dulu tempat tempat empuh, dan empuh itu dalam arti tirakat untuk menyempurnakan pusakanya. Dan di sini akan Nyai pakai mediumisasi dengan media tarot dulu, dan kita akan mediumisasinya deket pembuktian keris sebelah sana ya. Karena kenapa ada keris di sana? Dan dulu yang di sini tuh pembuatannya di antara keris tersebut seperti yang empu gandring kayak gitu ya. Dan kita pun akan pakai media tarot sebelah keris sebelah sana. Jadi karisma kerisnya tuh biar kita masuk. Oke, let's go. Pengen lebih kita mengembangkan lah, sama-sama saling mengembangkan, lebih ke edukasi ya, edukasi, mengembangkan budaya juga ya. Betul. Supaya banyak wisatawan yang datang dari manapun itu, semoga ya dari mancanegara lah gitu ya, yang kita inginkan. Kita membantu untuk memviralkan gitu, tapi bukan untuk mengganggu atau merusak tempat ini, seperti itu Bu. Dan insya Allah kita di sini tetap menjaga apapun. Kita akan membacakan tarot tempat ini ya, untuk tentang kayangan api ini. Dan Nyai pun ingin tahu benar apa tidaknya ada sosok Eyang, ada sosok Dewi di tempat ini. Kalau memang ada, kita faktakan ini adalah real ya dan nyata. Jadi bukan mitos ya. Oke. Di sini udah ada 3 kartu ya. Yang saya lihat di sini adalah 3 kartu. Kenapa disebut 3 kartu? Dalam arti ini kalau diambil dalam segi Tritantu ya, Sri Lunggu Dunia. Ya mudah-mudahan di sini untuk warga di tempat ini tuh jadi ladang dunianya mereka gitu ya. Semoga bermanfaat untuk mereka juga. Oke, saya akan membukakan kartu pertama di sini. Di sini saya melihat ada sosok boneka atau yang disebut boneka kayak dalam arti kalau zaman dulu mah ini mah boneka sawah gitu ya, boneka sawah atau kayak dalam arti pokoknya boneka sawah lah seperti itu. Begig. Ya kalau orang Sunda bilang mah bebegig gitu. Tapi di sini disebutnya boneka sawah. Tapi boneka sawah ini adalah sosok yang penunggu khas di tempat ini. Dalam arti dulu seorang empuh ini dia
tidak punya ibu, tidak punya bapak. Dan kenapa tidak punya ibu, tidak punya bapak? Karena sudah diciptakan sama Sang Pencipta untuk dalam arti kesempurnaan, reinkarnasi. Kenapa kok dia bisa lahir? Karena ada yang memberikan sebuah energi dari boneka tersebut menjadi boneka ini hidup gitu. Seperti itu. Dan di sini saya melihat sosok boneka kecil awal mula terjadinya empuh itu yang pertama ada di sini ya. Dan Nyai melihat di sini juga ada seorang perempuan yang saat ini atau yang diidentikan dengan Dewi ya, dan kita pun saat ini tuh lagi diawasi oleh sosok perempuan, perempuan yang sangat-sangat cantik sekali. Dan di sini pun pernah ada empuh juga, dan di sini empuh ini memegang sebuah lentera ya. Lentera dalam arti menandakan api atau tentang sebuah pusaka. Artinya ada kaitan juga dengan sebuah kisah dengan Dewi Kayangan ya. Artinya di sini saya meyakinkan Dewi Kayangan itu bukan berarti suami empuh ini bukan suaminya, tapi Dewi Kayangan ini adalah ibu dari anak ini. Gitu. Dewi Kayangan itu adalah ibu dari anak yang empuh ini gitu. Jadi empuh ini tuh bukan tidak punya ibu, tidak punya bapak, ada, cuman ibunya ini dari Kayangan terlahir. Jadi reinkarnasian gitu, seperti itu. Dan di sini kenapa? Bila pengen tahu tentang kisah di tempat ini, Anda bisa langsung aja. Ada sebuah bangunan-bangunan. Di sini ada bangunan-bangunan kecil ataupun apa. Di sini kalian ingin menyelidiki atau ingin tahu tentang tempat ini, kalian bisa meditasi atau tirakat di tempat ini. Karena akan ada sebuah kisah dalam arti tentang kehidupan. Ada kisah sedihnya, ada tentang kehidupannya, ada tentang apanya dan sebagainya dan lain-lain. Di tempat ini ada satu tempat juga yang tidak boleh orang masuk. Nah, di tempat itulah orang tersebut bisa tirakat. Ya, tidak bisa masuk, kita di luarnya saja. Jadi di situ bila mana kalian ingin tahu di mana anak ini awalnya dilahirkan atau empuh ini dilahirkan, disitulah dia mulai bertapa, disitulah dia kembali lagi menjadi mosa. Seperti itu. Oke, gimana tindak lanjutnya, Mbak Bima? Mungkin kita eksplor tempat juga. Tadi memang Mas Sugi sempat bilang ada apa, belerang ya, sumber belerang. Sumber gitu belerang. Ya. Mungkin kita coba untuk cek ke sana ya. Nih. Boleh. Tapi ini kita terus terang, jujur, nggak bawa senter. Oh, nggak bawa senter. Iya, jadi kita ngambil yang pentingnya aja. Yang penting aja. Karena kalau untuk masalah belerang kita sebutin aja di sini, ya. Iya. Karena apa? Kita masih punya tugas. Penelusuran kita akan diselesaikan cukup di sini dulu ya, dan kita pun akan ada part 2-nya. Dan kita pun ini tuh masih luas, berapa hektar kalau nggak salah, kayak hampir berapa hektar Bu di sini? Kurang tahu, 3 hektar. Ya mudah-mudahan dalam 3 hektar ini bisa kita kita acak semua ya, dan menguak misterinya juga ya, dan kita pun nanti tindak lanjutnya ada di part 2. Oke, mungkin kita dan Abah Bima, Mas Sugi, Ibu dari KBB-nya juga, sama Irul mengucapkan pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part 2.